Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Munandar, seorang mahasiswa semester 2 Program Studi Manajemen Informatika Politeknik LP3I Tasikmalaya. Di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah desain grafis untuk membuat video tentang apa itu desain grafis, yang kedua bitmap dan vektor, dan yang terakhir menjelaskan tentang Adobe Photoshop. Oke, kita lanjut saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu membahas tentang desain grafis. Desain grafis adalah seni dan praktik menciptakan konten visual untuk menyampaikan pesan dengan menggabungkan elemen seperti teks, gambar, warna, dan bentuk. Seorang desainer grafis menciptakan karya yang menarik secara estetika dan efektif dalam menyampaikan informasi ataupun ide. Jadi, secara garis besarnya, desain grafis itu adalah alat untuk menyampaikan pesan, ide maupun gagasan dengan menggabungkan elemen seperti teks, gambar, warna, dan bentuk di dalam media visual. Contohnya yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu seperti iklan, logo, kemasan, situs web, poster, dan lain-lain yang mungkin kalian sering jumpai, entah itu di jalan ataupun di luaran sana. Dan selanjutnya kita akan membahas program yang sering kita gunakan untuk membuat ilustrasi digital. Sebenarnya programnya itu ada dua. Yang pertama itu berbasis vektor dan yang kedua berbasis bitmap. Dan yang pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu program berbasis vektor. Vektor adalah jenis grafik yang terdiri dari garis, kurva atau titik, dan bentuk geometris yang dibuat menggunakan rumus matematika. Gambar vektor tidak bergantung pada piksel. Piksel itu titik ya. Melainkan pada koordinat untuk menggambarkan bentuk dan elemen visual. Karena sifatnya matematika, vektor dapat diperbesar ataupun diperkecil tanpa kehilangan kualitas. Jadi program berbasis vektor ini ketika fotonya ingin diperbesar, kualitas gambarnya tidak akan buram atau pecah. Jadi secara simpelnya program berbasis vektor ini adalah cara kerjanya yaitu menghubungkan antara garis dan titik hingga menghasilkan suatu gambar. Nah, hasil inilah yang disebut seperti menggunakan rumus matematika. Dan selanjutnya kita akan membahas program yang berbasis bitmap. Jadi, bitmap adalah gambar yang terdiri dari banyaknya titik dan bercampur dengan warna. Gambar atau citra grafis ini merupakan hasil dari susunan yang ada di dalam piksel warna dan tersimpan di dalam memori komputer. Ada beberapa jenis atau format bitmap yang sering saya atau kalian temui adalah seperti GIF. Jadi GIF ini adalah Graphics in Range Format. Biasanya GIF ini saya temukan ada di WA. Jadi GIF ini adalah video singkat untuk mengekspresikan emosi atau memberikan reaksi saat berada di dalam obrolan chat. Dan contoh selanjutnya yaitu PNG. PNG adalah singkatan dari Portable Network Graphics, yaitu gambar digital yang menggunakan kompresi lossless. Artinya, kualitas gambar PNG ini tetap terjaga meskipun dikompresi. PNG sering digunakan untuk grafik web seperti logo, ilustrasi, dan gambar lain yang memerlukan kualitas yang cukup
tinggi dan dukungan transparansi. Dan contoh selanjutnya yaitu JPEG. JPEG adalah singkatan dari Joint Photographic Expert Group, yaitu sebuah format file gambar digital yang menggunakan kompresi untuk mengurangi ukuran file. JPEG sering kali digunakan untuk menyimpan foto dan gambar karena mampu menghasilkan file lebih kecil tetapi dengan kualitas gambar yang cukup baik. Nah, di slide selanjutnya saya akan membahas lebih detail tentang vektor dan bitmap. Nah, di sini saya akan membahas perbedaannya lebih mendetail tentang vektor dan bitmap. Di sisi kanan saya ada vektor dan di sisi kiri saya ada bitmap. Yang pertama, gambar tetap jelas ketika diperbesar. Nah, karena vektor ini tersusun oleh garis kurva yang melengkung, otomatis fotonya itu akan lebih fleksibel. Ketika kita perbesar, fotonya itu akan tetap jelas dan akan tetap tajam. Sedangkan bitmap karena tersusun atas titik atau dot ataupun pixel. Nah, pixel sendiri mempunyai ukuran yang fix. Nah, ketika kita coba perbesar fotonya itu akan terlihat blur. Nah, kita lihat di sini ada satu foto dengan dua program. Yang pertama yaitu program berbasis vektor dan yang ini program berbasis bitmap. Nah, kita lihat program berbasis vektor. Ketika fotonya itu di zoom, bakal kelihatan fotonya itu akan terlihat jelas tanpa takut terlihat blur. Nah, kita bebas memperbesar kecilkan fotonya itu tanpa takut fotonya itu bakal pecah. Sedangkan bitmap, ketika kalian coba zoom, kita bakal melihat yang namanya itu titik-titik atau kotak-kotak seperti ini. Nah, kotak-kotak seperti itu yang namanya pixel. Dan yang ketiga, ukuran file yang dihasilkan akan lebih kecil dibanding bitmap yang memiliki ukuran yang lebih besar. Hal ini sangat wajar karena bitmap sendiri terkumpul dari titik-titik. Jadi otomatis ukuran file bitmap itu akan lebih besar dari vektor. Yang keempat, kualitas grafis tidak bergantung pada banyaknya pixel. Dan yang bitmap, kualitas grafis foto bitmap ini bergantung dari banyaknya pixel. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ini tuh saya ambil dari Photoshop dengan mengedit dengan menggunakan Photoshop. Nah, ketika kalian perbesar fotonya di Photoshop, kalian bakal melihat pixel-pixel ini. Nah, pixel-pixel ini terlihat karena pixelnya itu sangat sedikit. Nah, kalian bisa lihat cuma segini. Nah, ketika kalian perkecil fotonya, kalian bakal melihat yang namanya itu bitmap. Nah, bitmap ini terkumpul dari banyaknya pixel yang menghasilkan satu foto yang terlihat sangat jelas ya. Dan selanjutnya yang nomor 5. Karena program yang berbeda, pastinya kegunaannya juga akan berbeda. Vektor itu cocok untuk membuat logo, gambar plat, poster, pokoknya yang enggak terlalu banyak berurusan dengan mengedit foto. Buat logo itu kita wajib banget bikin di program vektor. Soalnya kita pasti bakal menggunakan logo-logo itu ke berbagai macam ukuran menyesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, kalau misalnya kita bikin logo itu di bitmap itu sangat gawat nantinya. Si logo akan pecah.
bakal merusak fotonya. Dan selanjutnya di sini saya ingin membahas tentang Photoshop. Apa itu Adobe Photoshop? Pengertian Adobe Photoshop adalah perangkat lunak pengolahan gambar dan desain grafis yang dirancang untuk mengedit, memanipulasi, dan menciptakan karya visual. Dikembangkan oleh Adobe Inc. dan pertama kali dirilis pada tahun 1988. Photoshop telah menjadi salah satu perangkat lunak desain paling populer di dunia. Nah, di sini saya ingin membahas sejarah lengkapnya tentang Photoshop. Sejarah perangkat lunak Photoshop dimulai pada tahun 1987 ketika Thomas Knoll, seorang mahasiswa program doktoral di Universitas Michigan, mengembangkan sebuah program bernama Display. Program ini awalnya dirancang untuk menampilkan gambar dalam skala keabuan pada layar monokrom. Sebagai dari proyek akademiknya, melihat potensi program tersebut, Thomas mengajak saudaranya yang bernama John Knoll yang bekerja di Industrial Light dan Magic untuk membantu mengembangkan dan memperluas fungsionalitas program ini. Kolaborasi antara kedua bersaudara ini menghasilkan sebuah aplikasi manipulasi gambar yang lebih kompleks dan canggih yang kemudian diberi nama Photoshop. Pada tahun 1988, mereka berhasil menarik perhatian Adobe System, sebuah perusahaan perangkat lunak ternama, yang kemudian membeli lisensi untuk mendistribusikan program ini secara komersial. Setelah proses pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut, versi pertama Adobe Photoshop resmi dirilis pada tahun 1990, khusus untuk platform Macintosh. Peluncuran ini menandai awal revolusi dalam dunia desain grafis dan pengolahan gambar digital, menjadikan Photoshop sebagai salah satu perangkat lunak paling berpengaruh dan banyak digunakan di industri kreatif hingga saat ini. Nah, mungkin cukup di sini pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan saya dalam penyampaian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.